Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat siang. Kali ini seperti biasalah kita sebagai anak petani, ya kegiatannya ngambilin apa ini namanya, kelapa. Gak usah muluk-muluk, ya kan. Ini kalau katakanlah 1.000 sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali 3 30 guys, 30.000 kan. Makanya kenapa saya membudayakan bahwa pekerjaan apapun itu, petani harus menjadi ketahanan pangan bagi kita. Kita kerja sebagai mungkin pegawai ya, oke, pegawai, tapi uang yang kita hasilkan nanti yang juga untuk makan, ya kan. Tapi kalau kita itu bertani, entah nanam ketela, kemudian nanam bote, pisang, kemudian mungkin cengkeh, durian, kelapa terutama ini ya, ataupun mungkin apokat, jeruk dan sejenisnya. Nah, selain dari hasil kita menjadi seorang pegawai ataupun karyawan, nah, hasil makan kita itu tadi bisa dari hasil ini, sehingga uang itu bisa terkumpul. Makanya ini kita pun juga mulai menggagas untuk ketahanan pangan. Nah, bagaimana caranya? Ya makanya ketika di situ memiliki finansial, kebanyakan orang ini kepada propertis yang di situ memang menghasilkan secara instan, ataupun mungkin mobil bagus, tapi esensi semuanya adalah makan kan, nggak makan luwe katanya begini. Sehingga ketahanan pakan itu dari mana? Dari petani. Makanya bagi yang kita pegawai mungkin atau karyawan, nah, di situ sedikit demi sedikit yang diutamakan adalah apa? Lahan, tanah. Nah, ada cerita seseorang ini, ya orangnya biasa, tapi karena memiliki beberapa banyak kebun dan juga memiliki istilahnya kebun kelapa yang banyak, 1 bulan itu bisa 10 juta bahkan 15 juta, karena ada yang menjelaskan 1 tahun bisa 1 M penghasilannya dari kelapa loh. Ini belum dari nanti ketika duriannya panen, cengkehnya panen. Ada juga yang kapulaga, ya memang sulit gitu kan. Tapi ini istilahnya kalau sering kita rawat dan memang sudah jadi, seperti contoh kelapa ini sudah jadi ya, 1 bulan itu 1 pohon bisa menghasilkan kira-kira sekitar 15 buah, bisa juga 20 lah, 15-20. Nah, itu 2 bulan mungkin ya. Dibuat 1 bulan juga bisa mungkin ya kan, 1 pohon 10 lah. Kalau kita memiliki 100, katakanlah 100 kali 1 pohon itu 7, berarti berapa? Sekitar 700 kali katakanlah 3.000-an, 7 kali 3 sudah berapa? Ini 1 bulan. Makanya kenapa saya mengatakan petani kelapa itu adalah sebagai bentuk pensiunan kita sebagai seorang petani, karena memang benar bisa pensiun kita. Jadi seumpama kita nyantai, orangnya sering ngopi gitu ya, kalau punya pohon kelapa dan terawat, kita diam aja di rumah, seperti orang gembel gitu ya, low profil, kita 1 bulan tetap ada pemasukan. Belum nanti durian. Nah ini makanya saya pun juga ingin mengajak kepada teman-teman untuk mari kita kuatkan, ya kan, pertanian kita sebagai sumber pangan dan salah satu sumber kehidupan. Selain di situ ada air. Jadi ini kita sudah mulai, ataupun saya pun juga sudah mulai menggalakkan yang namanya kelapa. Kalau dulu kita nanam kelapa, kita tebas karena kita lebih mengutamakan cengkeh. Tapi sekarang dengan posisi cengkeh yang sudah besar, maka mulai kita sulam tanah yang ada ini
yaitu untuk kemudian kita tanami kelapa. Kemarin sudah ada berapa yang ginjah, 1, 2, 3, 4, kita 7 atau mungkin 10-an lah, itu atau 15-an apa namanya pohon, saya lupa ini. Kemudian yang lokal, kelapa lokal yang seperti ini itu juga banyak. Ini kita juga mau membuat benih lagi. Nah, cuma untuk duriannya di sini ada 1, 2, 3, ada di sini ada 4 yang sudah besar, sudah pernah buah. Cuma ini nanti mungkin perlu perawatan ya untuk durian kita. Makanya mungkin ada teman-teman dari durian traveler atau gimana, ini bagaimana untuk bisa membuahkan. Ini sudah besar, sudah pernah buah, tapi buahnya itu jarang-jarang. Kalau yang di bawah di sana itu sudah sering buah, tapi tahun ini memang ngadat. Kemudian ada 2 pohon di sana. Kemudian ya kecil-kecil itu juga ada di atas sana, masih kecil cuma belum sekian. Ini durian ya. Ini katanya durian dampit. Kenapa? Karena ini pohonnya itu 2 dari bawah. Dua apa ya? 2 wadah gini. Kemudian di sana itu ada 1, 2, 3, kira-kira 4 ya, sekitar 4-an lah. Jadi kebun. Nah, ini makanya juga perlu perawatan. Saya pun juga mendalami karena masih baru di dunia pertanian. Baru gimana maksudnya? Baru mendalami terkait dengan kebutuhan nutrisi dari setiap tanaman. Kalau bertaninya sudah lama, mulai kecil saya bertani gitu ya, nanam ketela, nanam apa itu ya. Ketika posisi saya belum seperti ini. Tapi ini saya berpikir kembali bahwa pertanian adalah sebagai penyangga ketahanan pangan kita. Selain mungkin nanti kita juga mengembangkan mebel, kemudian mengembangkan dunia per-YouTubean, makanya jangan lupa like, share, and subscribe. Ya kan, walaupun ini ngomong klobot, mungkin ada yang seperti itu mengatakan, tapi saya berharap kita semuanya sadar diri bahwa lahan itu penting. Karena kebanyakan sekarang lahan dibuat untuk bangunan. Oke, tapi kalau nanti dibuat bangunan, kita makannya dari mana? Beli. Nah, kalau beli berarti kan secara estimasi biaya kita kerja untuk beli. Berarti kan kerja konsumtif. Nah, bisa juga kalau kita tidak bisa mengelola keuangan akan habis. Tapi kalau kita punya lahan, kadang-kadang bisa pisang gitu ya. Kemarin ada yang punya lahan tanam pisang yang ada di sana dan tanamannya itu diobrak-abrik sama ayam ya. Akhirnya ditembok. Ini saya acungi jempol untuk beliau ini. Seorang karyawan tapi juga bisa mengembangkan di dunia pertanian. Nah, kita pun kemarin di sini ada dukopon 1. Kemudian anggur Brasilnya juga 1. Kita mungkin nanti akan mengembangkan anggur yang jalar, bukan di rumah tapi di kebun. Doakan saja semoga itu bisa terlaksana. Dan kemudian kita mau nanam buah-buahan yang lain. Jangan lupa like, share, and subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.